Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah kita rasakan hari ini. Nikmat yang pertama, secara fisik kita bisa merasakan nikmat iftar, nikmat berbuka puasa, di mana seharian kita menahan lapar dan dahaga. Dan nikmat yang kedua adalah kelak kita berharap inda liqa'a rabbih, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang tertinggi. Semoga kita bisa menyiapkan bekal yang cukup sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan selamat di akhirat. Allahumma amin. Maka jamaah rahimakumullah, kita dengan meneladani sifat-sifat dan karakter Rasulullah Muhammad SAW, kita implementasikan dalam kehidupan kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, dan kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan kita, sehingga kita akan mempunyai karakter yang mulia, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Nah, salah satu akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah sabar dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah kamu bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jamaah rahimakumullah, makna sabar itu separuh dari iman atau keyakinan adalah seluruh karunia. Sabar adalah separuh iman dan keyakinan adalah seluruh keimanan. Jadi sabar ini dalam hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi, sabar adalah separuh iman dan keyakinan adalah seluruh keimanan. Mengapa demikian? Karena sabar itu tiada batasnya. Jadi kalau sering orang diuji dengan berbagai macam kesulitan itu, aku sudah entek sabarku, sudah habis kesabarannya. Berarti karakter keimanan ini sudah terlepas, karena hakikat ujian kesabaran itu memang tidak ada batasnya. Maka disitulah sabar dalam berbagai hal. Dalam kebaikan, tentu kita untuk menunaikan berangkat ke masjid ini dibutuhkan kesabaran. Kalau tidak sabar, tidak akan sampai ke sini. Kita harus menunggu azan dulu. Kemudian setelah itu kita menunaikan sholat tahiyatul masjid. Terus mendengarkan ceramah, ini bagian dari kesabaran. Karena dalam kebaikan itu ada proses yang harus kita lakukan. Sabar dalam ketaatan, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada pemimpin. Nah, ini penting. Karena kalau tidak taat kepada pemimpin, lalu siapa yang akan memberi komando, akan mengatur jalannya suatu sistem sosial supaya bisa berjalan dengan baik. Kemudian sabar terhadap musibah. Ini jelas
musibah itu akan datang, ataupun ujian itu akan senantiasa datang, yang berupa kesusahan maupun yang berupa kebaikan, kenikmatan. Nah, umumnya orang menganggap bahwa ujian kesusahan ini adalah memang betul-betul real ujian. Sedangkan ujian kenikmatan itu dianggap bukan ujian. Padahal bagi orang yang beriman, kedua-duanya itu adalah sami kemawon. Karena outputnya adalah tadi kesabaran, keikhlasan, suatu bentuk yang untuk menguji suatu ketaatan. Dengan kekurangan bukan menjadi kadal faqru ayyakunal kufra. Jadi kemiskinan menyebabkan kekufuran. Nah, kalau yang semacam ini bagaimana? Dengan keterbatasan dia tetap iman dan takwa kepada Allah. Kita bisa tetap menjaga benteng akidahnya kokoh, tidak mudah terombang-ambing. Nah, maka dalam menghadapi segala suasana kondisi seperti saat ini, krisis karena pandemi, bencana non alam yang terjadi di sekitar kita. Ya, kita harus mengikuti, kita harus sabar untuk mengendalikan nafsu kita supaya kita tadi tidak terpapar dan tetap pada prokes, protokol kesehatan, sehingga keimunan kita, daya imun kita meningkat dan keimanan kita juga tetap stabil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dalam memegang amanah. Kalau diberikan mandat ataupun kepercayaan, maka kepercayaan itu sebagai taruhan jiwa dan raga kita harus kita pertahankan, harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu tidak semua diberikan amanah yang sama. Maka harus kita jaga, baik itu berupa jabatan, posisi, ataupun dalam peran-peran sosial di masyarakat. Ini harus dimanfaatkan. Kita juga diberikan amanah oleh Allah berupa harta yang kecukupan. Ini harus kita jaga supaya amanah ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ditasarufkan untuk hal-hal yang positif. Jangan ketika kita mendapatkan keuntungan kemudian untuk pesta pora, bahkan semakin menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dengan syukur, lebih banyak memberi atau berderma atau berbagi dengan yang lain. Karena al-yadu sufla khairu min yadil di bawah, tangan di atas, ayadul ulya khairu min yadi sufla. Jadi tangan di atas memberi lebih utama daripada mengadahkan tangan untuk meminta uluran tangan. Maka Islam itu melarang untuk meminta-minta, tapi justru menganjurkan kita untuk senantiasa berderma semampu yang kita miliki. Ya, kalau kita punya 5.500 rupiah, koin yang terkecil, atau mungkin $5, ya itu yang bisa kita lakukan sampai sebatas kita mampu untuk memberi. Maka sabar ini pangkal dari setiap pekerjaan, apapun yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, kita bisa ambil pelajaran. Hari ini kita merasakan bahwa lampu di masjid ini terang. Ini berkat seorang yang namanya Thomas Alva Edison. Dia sabar untuk melakukan suatu riset, penelitian di laboratorium, mencoba beribu-ribu kali, sampailah temuannya ini menghasilkan lampu yang bisa kita rasakan sampai inovasinya sampai saat ini. Ini kalau penelitian yang ke-100 itu dia sudah tidak sabar, tidak melanjutkan penelitiannya, percobaannya, nggak akan terjadi yang terang seperti ini dunia ini. Nah, inilah sabar itu sangat penting
sabar mencoba, meneliti dan menyempurnakan semua ikhtiar yang kita lakukan, maka banyak orang yang sukses dalam karir, dalam segala hal, termasuk di dalam ibadah, karena ketekunan, karena kesabaran, karena konsistensi, karena keistiqomahan, belajar terus menerus. Nah, maka orang yang sabar pasti akan beruntung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabar dalam dakwah, merubah mindset masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang Madinatul Munawwarah dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa meneladani akhlaknya Nabi Muhammad SAW dengan bersabar dalam segala kondisi, suka, duka, kekurangan maupun kelebihan, krisis maupun tidak krisis, masa pandemi maupun masa normal, kita senantiasa sabar, maka insya Allah akan mendapatkan anugerah yang lebih besar dan kemuliaan, keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.